Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Cinta Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal FR P3K Kemenag seri pedagogik ya. Nah, di sini kan teman-teman udah ada yang udah tes juga nih untuk P3K guru Kemenag ini, dan teman-teman ada juga yang belum ya. Nah, semoga diberikan yang terbaik, dipermudah segala sesuatunya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya teman-teman, supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya bikin video terbaru. Yuk kita simak untuk soal-soalnya apa aja yang keluar. Nah, di sini teman-teman banyak banget soal yang berbentuk tentang model pembelajaran. Dan di video sebelumnya saya udah bikin tentang materi model pembelajaran. Teman-teman nanti bisa cari videonya, bisa di-scroll di beranda saya. Nah, di sini soal yang pertama yaitu berkaitan dengan model pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data, sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran apa. Nah, di sini kata kuncinya di sini ada pertama itu pemberian rangsangan atau stimulus teman-teman. Mengidentifikasi masalah sampai ke tahap akhirnya adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Maka ini model pembelajaran. Ya, maka jawabannya yang tepat adalah di sini. Jawabannya adalah C, discovery learning. Jadi di sini teman-teman, kan kata kuncinya di sini pemberian rangsangan sampai menarik kesimpulan. Sedangkan kalau untuk problem based learning biasanya itu lebih ke mencari solusi atau dari suatu permasalahan. Itu problem based learning untuk kata kuncinya. Sedangkan kalau untuk project based learning biasanya model pembelajarannya tuh lebih menekankan pada penciptaan suatu produk. Ada produk yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan ada rangsangan, stimulus, menarik kesimpulan, jelas itu adalah discovery learning. Jawabannya C, teman-teman. Nah, next kita ke soal yang berikutnya, teman-teman. Di sini, bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale. Adalah di sini untuk Edgar Dale, teman-teman, saya ingatkan kembali. Untuk Edgar Dale itu lebih ke pembelajaran itu akan lebih bermakna kalau melakukan tindakan nyata. Jadi kata kuncinya untuk Edgar Dale ini adalah melakukan tindakan yang nyata untuk pembahasannya ya. Nah, maka opsi yang tepat nih kalau misalkan yang A ya, meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat bersejarah. Jadi cuma nonton aja gitu ya, ada medianya televisi. Kalau yang B, mengajak peserta didik untuk menonton pameran museum. Jadi menonton medianya pameran museum gitu ya. Yang C, meminta peserta didik membaca buku perpustakaan untuk menggali materi sejarah yang diajarkan. Jadi medianya berupa buku gitu. Ini nggak begitu nyata ya untuk opsi A, B, C ini. Sementara yang D, mengajak peserta didik melakukan dharma wisata ke tempat-tempat bersejarah. Jadi ini lebih aktif, lebih melakukan tindakan nyata, yaitu melakukan dharma wisata ke tempat-tempat bersejarah. Nah, kita coba lihat opsi yang E, menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat-tempat bersejarah dan peninggalannya. Jadi lihat tempat bersejarahnya nih melalui media gambar. Itu kan nggak nyata ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah yups, benar sekali. Jawabannya adalah D, mengajak peserta didik melakukan dharma wisata ke tempat-tempat bersejarah. Itu melakukan tindakan yang nyata, teman-teman. Jadi, penekanannya menurut Edgar Dale ini, pembelajaran akan lebih bermakna, akan lebih kuat lagi kalau siswa melakukan tindakan yang nyata. Jawabannya opsi D. Oke, next teman-teman, tetap semangat, kita ke nomor 3. Nah, ini cukup lumayan panjang, teman-teman. Di sini, pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komputer perangkat keras. Nah, jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah
Nah teman-teman, saya ingatkan kembali, untuk tujuan pembelajaran itu harus lengkap, meliputi 4 komponen ya. Sering kita dengar A, B, C, D. A itu audiens, siswa, harus ada siswanya. B, behavior, terus kegiatan ya. C-nya condition ini kondisinya seperti apa. Dan D-nya degree, gitu. Secara benar biasanya itu degree ya. Nah, kita ke opsi A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. Ini kayaknya kurang lengkap teman-teman, karena di sini nggak ada degree-nya. Biasanya degree itu kata kuncinya dengan benar. Nah, ini kurang lengkap. Coba kita ke opsi B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, ini tujuan pembelajarannya sudah lengkap semuanya. Mulai dari audience, behavior, conditioning, sama degree-nya. Ada dengan benarnya ya. Nah, maka jelas ini ya. Kita langsung aja, ini jawaban yang tepatnya adalah B, gitu ya. Teman-teman, jawabannya B. Oke, next teman-teman, kita ke nomor 4. Gunawan adalah anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Menurut Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan apa? Nah, jadi Gardner ini, teman-teman, itu mengelompokkan kecerdasan manusia itu menjadi beberapa tipe. Di sini kata kuncinya adalah menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Secara lisan juga ya, berarti ini lebih ke bahasa ya teman-teman. Anak ini tuh pinter secara bahasa. Nah, kita lihat aja opsinya yang sesuai bahasa itu apa. Kalau misalkan kecerdasan logika matematika itu kan berhubungan dengan numerik, angka. Kalau ruang itu baru spasial. Gerak tubuh biasanya disebut juga kecerdasan kinestik. Nah, nama lain dari bahasa teman-teman adalah kecerdasan linguistik. Betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah D, kecerdasan linguistik. Karena di sini di soalnya adalah menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis gitu ya. Maka di sini jelas itu adalah linguistik, kecerdasan bahasa ya teman-teman. Next, kita ke nomor 5 teman-teman. Indonesia menambahkan 2 keterampilan pada abad ke-21 yang perlu ditanamkan dalam bidang pendidikan sesuai amanat kurikulum yaitu. Nah, ini banyak dibahas juga ya teman-teman, banyak keluar juga tentang keterampilan pada abad ke-21. Pembelajaran kurikulum abad ke-21 itu penekanannya seperti apa gitu. Nah, kalau yang A, critical thinking dan spiritual value. Nah, di sini yang lebih ditekankan sebenarnya ada 2 teman-teman, yaitu lebih ke pembangunan karakter dan nilai spiritual gitu. Maka ya jelas ini opsi yang tepat adalah yang E teman-teman. Ya, karakter building dan spiritual value ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja, kita bagi menjadi beberapa part gitu. Makanya teman-teman silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya teman-teman. Supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya bikin pembahasan soal berikutnya gitu. Oke, semoga sukses untuk untuk tes P3K-nya. Semoga dapat yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu berdoa gitu. Persiapkan, jaga kesehatan juga. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.